Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Di dalamnya, kehidupan bergerak tanpa henti, ikan berenang berkelompok, terumbu karang tumbuh perlahan, dan ribuan spesies saling bergantung satu sama lain. Bagi banyak makhluk hidup, laut adalah rumah, tempat berburu sekaligus tempat berlindung. Setiap gerakan, setiap arus memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di antara hiruk-pikuk kehidupan laut yang tampak sibuk ini, ada makhluk yang bergerak lebih lambat, lebih tenang dan seringkali luput dari perhatian. Di pertemuan antara daratan dan lautan, pesisir pantai menjadi saksi hubungan manusia dengan samudera. Ombak datang dan pergi membawa kehidupan sekaligus perubahan. Bagi manusia, pantai seringkali dipandang sebagai tempat beristirahat. Namun, bagi laut, pesisir pantai adalah bagian dari sistem besar yang harus bekerja siang dan malam. Di balik ombak yang tampak tenang, dunia bawah laut terus bergerak mengikuti hukum alamnya sendiri. Salah satunya adalah ubur-ubur, makhluk transparan yang bergerak selalu mengikuti arus. Ubur-ubur memiliki tubuh tanpa tulang, tanpa otak, dan tanpa jantung. Ubur-ubur bahkan telah hidup di laut ranjau sebelum dinosaurus menginjak daratan. Selama lebih dari 500 juta tahun, mereka bertahan melewati perubahan iklim ekstrim dan kepunahan massal. Gerakannya yang mengalun membuat tampak seperti penari sunyi di tengah samudera. Sebagian besar tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Struktur tubuhnya sederhana, berbentuk payung dengan tentakel yang menggantung di bawahnya. Di sepanjang tentakel tersebut terdapat ribuan sel penyengat mikroskopis yang disebut nematosista. Sel ini yang menjadi alat utama ubur-ubur untuk bisa bertahan hidup dan berburu. Meskipun tidak memiliki otak, ubur-ubur memiliki sistem saraf sederhana yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sistem ini memungkinkan merespon cahaya, sentuhan, dan perubahan lingkung di sekitarnya. Kehidupan ubur-ubur dimulai dari telur yang menetas menjadi larva kecil yang bernama planula. Larva ini kemudian menempel pada permukaan keras dan berubah menjadi polip. Dalam fase ini, ubur-ubur hidup menetap dan berkembang secara tidak mencolok. Namun, dari polip inilah ubur-ubur muda dilepaskan ke laut melalui proses yang disebut strobilasi. Ubur-ubur muda atau epira akan tumbuh perlahan hingga menjadi individu dewasa. Siklus ini memungkinkan ubur-ubur berkembang biak dengan cepat ketika kondisi laut mendukung. Ubur-ubur bukan pemburu yang aktif mengejar mangsanya. Mereka mengandalkan arus laut untuk membawa makanan mendekat. Saat mangsa menyentuh tentakel, sel penyengat akan bekerja dalam hitungan sepersekian detik. Racun dilepaskan, melumpuhkan mangsa sebelum akhirnya diarahkan ke mulut. Gerakan tubuh ubur-ubur yang tampak sederhana ternyata sangat efisien dengan mengkontraksikan tubuhnya. Mereka mampu bergerak dan bertahan di tengah arus laut. Lebih dari 2000 spesies ubur-ubur telah diidentifikasi di seluruh dunia. Beberapa memiliki sengatan ringan, sementara yang lain sangat berbahaya. Ubur-ubur juga memiliki peran penting dalam rantai makanan laut. Mereka menjadi makanan bagi penyu, ikan tertentu, dan organisme laut lainnya. Namun, terjadi perubahan iklim serta banyaknya aktivitas manusia dengan aktivitas laut seperti sampah,
Pencemaran air dan pesisir pantai membuat populasi ubur-ubur meningkat di beberapa wilayah. Ubur-ubur dapat ditemukan hampir di seluruh lautan dunia. Mereka hidup di perairan tropis yang hangat, laut sedang, hingga perairan dingin di dekat kutub. Beberapa spesies memilih hidup dekat permukaan laut, sementara yang lain penghuni laut dalam yang gelap dan bertekanan tinggi. Dimanapun ada air laut, kemungkinan besar ubur-ubur pernah atau sedang hidup di sana. Kemampuan adaptasi inilah yang membuat ubur-ubur menjadi salah satu makhluk laut paling tersebar luas di planet ini. Saat ini, para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 2000 spesies ubur-ubur. Salah satu yang paling dikenal adalah moon jellyfish dengan tubuh transparan dan gerakan lembut. Di sisi lain, terdapat box jellyfish yang dikenal sebagai salah satu hewan paling berbisa di dunia. Sengatannya dapat berakibat fatal bagi manusia. Ada pula lion's mane jellyfish, ubur-ubur raksasa dengan tentakel yang bisa mencapai puluhan meter. Di laut dalam, beberapa spesies bahkan mampu menghasilkan cahaya sendiri, menciptakan fenomena bioluminesasi yang memukau. Ubur-ubur memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka menjadi makanan bagi penyu, ikan tertentu, dan organisme laut lainnya. Namun, perubahan iklim, pemanasan laut, dan pencemaran justru membuat populasi ubur-ubur meningkat di beberapa wilayah. Fenomena ini dikenal sebagai jellyfish bloom. Ledakan populasi ubur-ubur seringkali menjadi tanda bahwa ekosistem laut sedang tidak seimbang. Di balik keindahan dan kesederhanaannya, ubur-ubur menyimpan cerita panjang tentang ketahanan hidup. Makhluk sunyi yang terus menari mengikuti arus waktu dan samudera. Sekian, terima kasih.